Selamat pagi Pak Haryo, Pak Rustam, selaku penguji dari mata pelajaran biologi. Nama saya Abraham Motor Bonar Huta Barat, absen nomor 1 di kelas 12 MIPA G dengan NIS 16.254 atau 16254. Dan di sini atau pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan video ujian praktek biologi saya yang bertopik osmosis pada kentang. Selamat menonton. Alat dan bahan kita ada kentang, pisau, wadah, garam, penggaris, dan sendok teh. Langkah pertama, lakukanlah pengupasan kulit kentang. Lalu potong kentang dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi 5 cm x 1 cm x 1 cm. Tuang air ke dalam wadah. Rekomendasi untuk banyaknya air adalah setengah gelas atau setengah dari wadah. Tambahkan 1 sendok teh garam ke dalam larutan garam 5%. Tambahkan 2 sendok teh garam ke larutan garam 10%. Dan tambahkan 4 sendok teh garam ke larutan garam 20%. Setelah itu, aduk sampai rata atau sampai garam terlarut. Masukkan kentang ke dalam wadah. Jangan lupa untuk menutup wadah dari larutan garam. Lalu tunggu selama 30 menit. Angkat kentang dari wadah. Lalu tiriskan. Volume berkurang pada air keran. Kentang menjadi lebih keras dan bertambah sekitar 0,3 cm. Pada larutan garam 5%, volume bertambah. Bisa dilihat bahwa kentang menjadi agak lembek dan lebih pendek sekitar 0,5 cm. Pada volume larutan garam 10%, volume bertambah. Kentang menjadi lembek dan mengalami pengecilan sekitar 0,5 cm. Pada larutan garam 20%, terjadi penambahan volume pada larutan garam. Kentang menjadi sangat lembek dan mengalami pengecilan sekitar 0,5 cm. Ya, ada terjadi perbedaan. Pada kentang yang berada dalam wadah terbuka dan air keran biasa, kentang menjadi lebih keras atau kentang mengalami pengerasan. Lalu terjadi perubahan ukuran juga di mana kentang tersebut menjadi lebih besar sekitar 0,5 cm dari ukuran awalnya. Volume air keran juga berkurang jika dibandingkan dengan volume air di awal. Pada kentang yang berada dalam larutan garam dan wadah tertutup, kentang tersebut menjadi lebih lembek atau menjadi lembek. Kentang tersebut juga mengalami pengecilan dalam ukuran sekitar 0,5 cm. Volume larutan garam pun juga bertambah jika dibandingkan dengan volume larutan garam di awalnya. Kentang yang berada dalam
wadah terbuka dan air keran biasa mengalami pengerasan akibat kentang tersebut mengalami turgid atau tekanan turgor tinggi. Hal ini bisa terjadi karena air keran biasa yang pada percobaan ini merupakan larutan hipotonik berpindah ke dalam kentang yang pada percobaan ini merupakan larutan hipertonik. Untuk mempertahankan bentuk dari kentang tersebut, kentang meningkatkan tekanan turgor sehingga tekanan turgor ini menjadi tinggi dan kentang mengalami turgid. Dan kentang ini menjadi keras. Lalu pada kentang yang berada dalam wadah tertutup dan larutan garam, kentang ini mengalami plasmolisis. Hal ini terjadi karena garam atau larutan garam ini merupakan larutan hipertonis atau larutan yang lebih pekat dibandingkan air yang berada dalam sel kentang, sehingga air dalam sel kentang berpindah ke dalam larutan garam. Itulah yang menyebabkan kentang menjadi lebih lembek karena tekanan turgor pada kentang tersebut pun menjadi berkurang atau menjadi rendah. Proses osmosis ini berlangsung seperti pada prinsip osmosis yang ada atau prinsip peristiwa proses osmosis yang ada. Larutan hipotonik berpindah ke larutan hipertonik. Pada percobaan wadah terbuka dan juga air keran biasa, air keran merupakan larutan hipertonik atau larutan yang encer berpindah ke dalam atau berpindah daerah menuju larutan hipertonik yang pada percobaan ini merupakan air yang berada dalam sel kentang. Lalu pada larutan garam dan juga wadah tertutup, kentang merupakan larutan air yang berada dalam sel kentang merupakan larutan hipotonik, sedangkan larutan garam ini merupakan larutan hipertonik atau larutan yang lebih pekat, sehingga air yang berada dalam larutan hipotonik atau dalam kentang ini berpindah ke larutan garam. Jadi setelah melakukan percobaan tersebut dan melihat hasil dari percobaan tersebut, berikut beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, osmosis merupakan perpindahan molekul pelarut atau air dari daerah yang konsentrasinya rendah atau encer atau hipotonik menuju daerah yang konsentrasinya tinggi atau pekat atau hipertonik melalui membran semi permeabel hingga mencapai kesetimbangan. Lalu yang kedua, tekanan osmosis ini berbanding lurus dengan molaritas. Bagaimana itu bisa terjadi? Yang pertama adalah karena menurut hukum tekanan gas ideal, P kali V sama dengan nRT. Nah, karena tekanan osmosis ini adalah P, maka V pindah ke bawah nRT. N per V sama dengan molaritas. Maka yang bisa disimpulkan rumus tekanan osmosis ini adalah P sama dengan M kali R kali T. Nah, pada kondisi larutan garam, R dan T tidak berpengaruh karena R pasti akan selalu sama karena dia ada sebuah konstanta, dan temperatur pasti selalu sama karena air tersebut ditutup. Maka P akan berbanding lurus dengan molaritas. Itulah yang menyebabkan pada konsentrasi garam 5% dan konsentrasi garam 10% terjadi perbedaan pada kentang yang dihasilkan. Karena semakin tinggi molaritas dari larutan tersebut, maka semakin tinggi juga tekanan osmosisnya. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang terucap. Atas perhatian Bapak penguji sekalian, saya ucapkan terima kasih.